Kalau berjumpa lagi dengan saya Johnny Meir Panjaitan, senang sekali rasanya kita berjumpa di dalam channel Rohani Kristen, Mimbar Rohani Kristen. Saudara Tuhan, kita percaya ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makanan kita dan minuman kita akan diberkati, dan kita akan dijauhkan dari sakit penyakit. Sebelum kita akan mulai untuk belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya ketika kami belajar tentang firman-Mu, maka kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka akan terjadi juga Tuhan mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kami, dalam ekonomi keluarga kami, usaha bisnis karir kami, studi kami Tuhan, kehidupan kami, pelayanan kami akan melihat keberuntungan-keberuntungan, hal-hal dahsyat terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Yesus. Haleluya. Amin. 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 Benar. Ketika kita memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan kita semuanya. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14 saya bacakan untuk kita semua. Jika saudara ada Alkitab saudara, ada Alkipon, saudara boleh buka, saudara boleh lihat, sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan merupakan terang dalam kehidupan kita. Ketika kita baca firman Tuhan, berarti saudara dan saya terhubung dengan Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14, Alkitab mengatakan kepada kita, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Sekali lagi saya akan baca untuk kita semua. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tema kita pada kesempatan hari ini saya beri judul bergaul karib dengan Tuhan. Seorang Tuhan, kita percaya ketika kita memiliki pergaulan yang akrab dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka ada hal-hal yang menjadi kerinduan Tuhan. Ada hal-hal yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan juga akan memberitahukan hal-hal yang luar biasa. Dan ketika kita juga bergaul karib dengan Tuhan, maka kita semakin hari semakin mengenal akan Tuhan. Semakin hari semakin kita mencintai Tuhan. Semakin hari semakin kita percaya akan kasih kuasa, rencana-rencana yang dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, seorang Tuhan, kata bergaul karib dapat juga diterjemahkan menjadi dewan musyawarah, mengambil keputusan bersama, sehingga dapat kita pelajari bahwa Allah membawa kita ke dalam pekerjaannya. Jadi ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, berarti Tuhan mau membawa kita ke dalam satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ini adalah pergaulan yang memiliki pekerjaan yang besar, bukan hanya pertemanan tanpa makna, bukan. Tapi pertemanan yang ada tujuan yang luar biasa. Tujuan dari semua ini adalah kekekalan bersama dengan kemuliaan Tuhan. Jadi dapat kita artikan bahwa ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, bahwa ada maksud tujuan Tuhan supaya saudara dan saya hidup di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga. Allah melalui kasih karunia-Nya bekerja dengan orang-orang sepanjang zaman di dalam perjanjian lama. Dia memanggil orang-orang tertentu seperti Musa dan seterusnya. Dia menceritakan isi hatinya kepada mereka. Dia memberitakan betapa dosa telah merusak manusia. Dia menceritakan isi hatinya, dia berkawan dengan manusia, dan dia membawa manusia ke dalam misinya untuk membebaskan orang-orang yang sisa, yang mau bertobat dan yang mau berbalik kepadanya.
Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana saudara dan saya dapat bergaul dengan Tuhan yang besar itu? Ini semua merupakan kasih karunia, rasa takut akan Tuhan di dalam iman Kristen, sejajar dengan rasa cinta yang mendalam kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Kita mengasihi Tuhan karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dia lebih dulu menyatakan cintanya. Dia memberitahukan kita bahwa Dia setia. Tidak pernah bermain-main dengan cinta. Dia mengasihi manusia lebih dari yang dapat manusia mengerti. Firman Tuhan mencatat kehidupan Henokh, seorang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24, kita akan baca dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Alkitab berkata, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henokh hidup bergaul dengan Allah. Henokh menjalin hubungan yang begitu akrab dengan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Begitu dekatnya selama kurang lebih 300 tahun Alkitab mencatat. Sampai akhirnya dia diangkat ke surga tanpa mengalami yang namanya kematian. Luar biasa. Jadi pergaulan kita dengan Tuhan membawa satu keuntungan bagi manusia tersebut. Iya, kita percaya ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, semakin hari semakin kita memiliki sifat-sifat seperti Tuhan. Ada kasih, damai, sukacita, penguasaan diri, dan sebagainya. 9 buah roh. Nah, kata bergaul dalam teks ini dapat diterjemahkan sebagai senantiasa berjalan bersama-sama. Yang artinya Henokh selalu berjalan seturut dengan segala perintah, nasihat, dan arahan dari Tuhan di sepanjang hidupnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bisakah kita bergaul karib dengan Tuhan? Inilah yang menjadi kunci bagi kita supaya kita bisa seperti Henokh. Begitu karibnya, begitu dekatnya, begitu menempelnya dengan Tuhan. Berarti dapat kita kategorikan orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Iya, orang yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala mujizat, bahwa Tuhan bisa bekerja di atas segala pikiran manusia. Bahwa Tuhan bisa menyatakan kuasanya ketika manusia itu datang kepada Dia. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Dia. Walaupun ada masalah. Ya, selama masih ada dalam dunia manusia itu, sekalipun dia bergaul karib dengan Tuhan, tetap memiliki masalah. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah ketika ada masalah, dia tetap percaya di balik masalah ada jalan keluar, ada berkat-berkat Tuhan, dan ada hal-hal yang luar biasa yang akan dia temukan ketika dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia tidak mengalami stres. Dia tidak mengalami frustasi, dia tidak mengalami depresi, tapi dia percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia percayai akan menolong kehidupannya. Ya, saya percaya jika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita dan kita akan melihat kebesaran-kebesaran Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Milikilah pergaulan yang karib dengan Tuhan. Orang mungkin bisa berkata, buat apa? Apa untungnya? Saya katakan, orang itu belum merasakan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, berarti kita bisa merasakan
Dan kita bisa bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa hidup di dalam dunia ini. Kita masih bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan siapkan dan berikan bagi kita. Seperti dengan Henokh, Tuhan pun ingin kita mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan dan memiliki persekutuan yang indah dengannya. Persekutuan yang indah. Bukan persekutuan yang main-main, tapi persekutuan yang sangat indah, luar biasa. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita naikkan pujian bahwa Tuhan baik, Tuhan luar biasa, hadiratnya akan turun. Dan Tuhan akan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dan Dia akan berkata, aku ada bersama dengan engkau. Aku ada di dalam hidupmu. Aku ada di sini untuk menolong, memberkati, memelihara setiap kehidupan saudara dan saya. Bila kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Ia akan menyatakan kehendak dan rencana kepada kita. Ya, Tuhan akan memberikan kehendak dan rencananya kepada orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang bergaul karib dengan Tuhan dengan orang yang tidak bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan ada orang yang setengah-setengah. Kadang dia bergaul karib, kadang dia di sisi yang lain. Saudara, jika kita di dalam Tuhan, harus sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan mulai dari sekarang. Milikilah komunitas yang dapat membantu kita untuk terus bertumbuh secara rohani. Dan yang mendukung kita untuk terus terhubung dengan Tuhan. Komunitas kita ini akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan. Semakin kita percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu luar biasa. Ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, yang memiliki hubungan karib dengannya, maka saat kita diperhadapkan pada pilih-pilihan yang sulit, ketika kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit, kita akan dapat mengambil keputusan yang benar, karena kita tahu kehendak dan rencana Allah di dalam hidup kita. Iya. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia diberikan hikmat apa saja yang harus dia ambil, asalkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, tidak keluar dari koridornya Tuhan, tidak melanggar dari perintahnya Tuhan, tetapi tetap di dalam koridornya Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita perlu bergaul karib dengan Tuhan? Yang pertama, saya pelajari di Alkitab, supaya kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Amin. Jadilah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Pribadi-pribadi yang takut untuk berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ungkapan takut dalam teks ini berbeda dengan kata takut yang lain. Takut dalam hal lain akan membuat seseorang mengalami dampak yang negatif. Tetapi takut akan Tuhan akan membuat seseorang mendapatkan sesuatu yang terbaik. Ya, ketika kita takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Misalnya saudara menjadi seorang pejabat, saudara hidup dalam takut akan Tuhan, saudara tidak melakukan yang namanya korupsi,
Tidak melakukan yang namanya hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara bertindak tidak sewenang-wenang. Karena saudara takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang kenal siapa Tuhannya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya bahwa ketika dia bekerja, Tuhan juga ada di dalam di mana dia bekerja. Ya, dia memahami tentang Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi dia. Takut akan Tuhan sama dengan taat kepada segala perintah Tuhan. Ya, kita harus belajar untuk taat kepada segala perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Taat, mengasihi, dan menghormati Tuhan. Taat, saudara rajin beribadah, berdoa, bersekutu luar biasa. Saudara juga mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang sesama manusia luar biasa. Dan saudara juga harus menghormati Tuhan. Artinya benar-benar hidup di dalam Tuhan. Rasa takut akan Tuhan di dalam iman Kristen sejajar dengan rasa cinta yang mendalam kepada Dia. Jadi rasa takut akan Tuhan itu di dalam iman Kristen sejajar dengan rasa cinta kita yang mendalam kepada Tuhan. Cinta kita harus kita ungkapkan kepada Dia melalui tindakan kita yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Kita bekerja menghasilkan yang baik dengan bertindak yang baik. Iya, kita jangan mau kalah dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka bekerja luar biasa dan mereka takut untuk melakukan yang namanya kesalahan dalam hidup mereka. Kenapa kita berbeda dengan mereka? Seharusnya kita lebih daripada mereka. Karena kita sudah mengenal Tuhan, karena kita sudah mengenal yang namanya kebenaran firman Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, tapi tindakan perlakuan kita tidak segambar dengan firman Tuhan. Hidup kita masih jauh daripada Tuhan. Kita masih pakai narkoba. Kita masih berbohong. Kita masih membuli orang. Tentunya ini ada pribadi-pribadi yang tidak takut akan Tuhan. Kita masih merendahkan orang. Kita masih memandang sepele orang. Tentunya tindakan ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak menghargai pekerjaan orang. Bagaimana mungkin kita berkata kita mengasihi Tuhan sedangkan pekerjaan kita tidak sesuai? Iya. Mari kita introspeksi diri supaya sehari demi hari kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kita perlu dalam hidup ini menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dengan dunia. Dunia tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah dicap menjadi anak-anaknya, menjadi biji mata Tuhan. Oleh karena itu, milikilah kerinduan untuk takut akan Dia. Takut akan Tuhan. Saya percaya jika kita takut akan Tuhan, maka ada berkat-berkat yang akan Tuhan siapkan bagi kita. Maka akan ada hal-hal yang dahsyat yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dalam usaha, pekerjaan, bisnis, karir, pelayanan. Dalam apapun yang kita pegang, kita kerjakan. Semua yang benar dibuat Tuhan Yesus menjadi berhasil. Ya. Kita sebagai manusia seharusnya kita mengasihi Tuhan.
Karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang mau mati di atas kayu salib menebus segala dosa dan pelanggaran kita yang seharusnya kita binasa. Tapi karena dia mengasihi saudara dan saya, berarti Tuhan mau kita memiliki kerinduannya, memahami kehendak dan rencananya. Tuhan lebih dulu menyatakan cintanya kepada manusia. Dia memberitahukan kita bahwa dia setia. Dia tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Di saat umat-umatnya jatuh, dia tetap ada. Di saat umat-umatnya meninggalkan dia, dia tetap ada. Di saat umat-umatnya lupa akan dia, dia tidak pernah lupa kepada umat-umatnya. Hebat, luar biasa. Tuhan tidak pernah main. Tuhan tidak pernah bermain dengan cinta. Dia mengasihi manusia lebih dari yang dapat manusia mengerti. Wah, luar biasa. Dia mengasihi manusia lebih dari yang dapat manusia pahami. Di saat kita jatuh, dia mengasihi, dia berkata, bangun anakku. Kau berharga di mataku. Jika hari ini saudara yang mengalami jauh daripada Tuhan, bangkitlah, bangunlah, datanglah kepada dia. Jika hari ini saudara terlibat dalam narkoba, dengar baik, bangkitlah, datanglah kepada Tuhan, hiduplah dalam pertobatan, muliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberikan rencana-rencana yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Jika hari ini saudara yang terlibat dengan pergaulan bebas, dengar baik, keluar dari situ. Datang beribadahlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Datang kunjungi gereja-gereja yang menurut saudara-saudara bisa berkembang, bertumbuh. Dan nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup di dalam Engkau. Saya percaya ketika saudara melakukan hal itu, maka Tuhan akan memberikan rencananya yang dahsyat, yang luar biasa, yang indah bagi saudara. Dan Tuhan berkata, aku mengampuni anak. Wah, luar biasa. Dosa kita yang begitu besar, begitu banyak, Tuhan hapus di atas kayu salib. Dan tidak ada satu noda pun dalam kehidupan saudara dan saya. Karena dia sangat-sangat mencintai saudara dan saya. Luar biasa. Ya, cintanya Tuhan luar biasa pada umat-umatnya. Dia mengasihi, dia mencintai. Dia sangat luar biasa dalam kehidupan. Ini bukanlah ketakutan karena penindasan. Ini adalah rasa takut karena kasih setia Tuhan. Di dalam Injil kita melihat kekudusan Tuhan. Kita melihat kesucian Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan itu pencipta dunia ini. Kita melihat kekayaan dan kemegahan Tuhan. Dan kita melihat belas kasihan Tuhan kepada kita yang berdosa. Sehingga dia menyelamatkan kita agar kita bisa kembali pada tujuan kehidupan yang semula. Makna kehidupan, yaitu berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Yaitu bergaul karib dengan dia. Memiliki hubungan yang baik. Memiliki satu pergumulan yang bawa Tuhan itu luar biasa. Saudara dan saya adalah sahabat-sahabat Kristus. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah yang diberkati.
Kita ini dibebaskan dari dosa untuk membenci dosa dan hidup bertaubat hanya melalui Yesus Kristus saja, sang jalan kebenaran dan hidup. Kita dapat datang kepada Bapa, memiliki pergaulan yang karib. Kita dapat terus bersuka cita di dalam hubungan yang indah dan memuaskan ini. Oleh karena itu, mari lakukanlah kehendak Tuhan selama sisa umur kita. Selama kita masih diberikan napas hidup di dalam dunia ini. Muliakanlah Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan tindakan-tindakan kita, dengan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Muliakanlah Tuhan. Saudara yang Tuhan, ada satu pernyataan mengatakan seperti ini. Bisakah Anda membedakan yang mana berlian asli dan yang mana berlian yang palsu? Bagi sebagian besar orang, membedakan berlian asli atau palsu bukan hal yang mudah. Karena memang mereka belum tahu yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Bahkan belum pernah melihat berlian. Bisa jadi karena memang orang tersebut belum pernah memegang berlian sebelumnya, atau memang sulit untuk mengetahui keaslian berlian jika tidak menggunakan alat khusus. Dia tidak akan bisa membedakan karena dia belum pernah melihat berlian yang asli. Bahkan yang palsu pun dia belum pernah melihat. Bagaimana dia bisa membedakan? Namun bagi seseorang yang terbiasa memegang berlian setiap hari, besar kemungkinan untuk bisa mengetahui keaslian berlian yang ia pegang tanpa harus menggunakan alat khusus. Inilah yang menjadi perbedaan antara orang-orang yang takut dengan Tuhan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dia tahu dalam hidupnya dalam dunia ini, dia harus memuliakan nama Tuhan dan dia harus bertindak hati-hati ketika dia ada dalam dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, ketika dia ada dalam dunia ini, dia bertindak dengan tidak hati-hati, dengan ceroboh. Jadi bagi orang yang terbiasa hidup dalam takut akan Tuhan, ketika ada orang yang ingin menyodorkan dia untuk jauh daripada Tuhan, dia akan berkata bahwa hal ini tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Maka dia akan meninggalkan pergaulan-pergaulan yang rusak, pergaulan-pergaulan yang akan membawa dia jauh daripada Tuhan. Karena bagi dia, pergaulan tersebut tidak membawa hasil yang baik. Sebaliknya, bagi orang yang terbiasa jauh daripada Tuhan, ketika dia diajak untuk hidup di dalam Tuhan, dia akan merasa risih, dia akan merasa bosan. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara Tuhan, hari ini, jika saudara masih hidup jauh daripada Tuhan, bertobatlah. Jika saudara hari ini mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa itu akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Jika kita sudah terbiasa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, maka sulit bagi kita untuk tidak takut akan Tuhan. Iya. Saya ulangi sekali lagi. Jika kita sudah terbiasa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, maka sulit bagi kita untuk tidak takut akan Tuhan. Iya. Ada satu perumpamaan juga seperti ini. Sulit bagi kita untuk meyakinkan kupu-kupu bahwa sampah lebih indah daripada bunga. Kenapa?
Karena kupu-kupu biasanya mendekati yang namanya bunga, bukan mendekati yang namanya sampah. Begitu juga orang yang takut akan Tuhan, dia akan mendekati hal-hal yang baik-baik, yang hal membawa kepada kehendak dan rencana Tuhan. Dia akan menjauhkan hal-hal yang membuat dia jauh daripada Tuhan. Bahkan dia akan menyingkirkan, karena hal ini akan membawa dia jauh daripada Tuhan. Tentunya dia akan mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Kau pikirkanlah yang namanya untung ruginya ketika kita melakukan sesuatu. Apakah ini membawa keuntungan bagi kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Kalau untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, lakukan. Bahkan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya ada berkat Tuhan di sana yang sedang menantinya. Dan saya percaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan. Dan Tuhan akan menyanggupkan segala sesuatu. Bahkan akan mengerahkan kuasanya bagi saudara dan saya. Tapi jika hal itu tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, cepat keluar dari tempat itu. Karena tempat itu bisa membawa kita binasa. Karena tempat itu bisa membawa kita terjatuh. Karena tempat itu bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Iya. Jangan tunggu-tunggu. Kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Inilah waktunya bagi umat-umat yang percaya kepada Dia. Untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Untuk sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mengandalkan akan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh melakukan segala rencana-rencana Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan begitu besar bagi saudara dan saya. Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Rencana Tuhan yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Dan Dia akan memberikan pertolongan-pertolongan dan perlindungan-perlindungan yang sempurna. Jika kita terbiasa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Saya percaya keturunan saudara dan saya akan menjadi keturunan-keturunan yang terbiasa melakukan hal-hal yang takut akan Tuhan. Haleluya. Ya. Banyak kali orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, tetapi dia lupa dia harus menjadi gambaran akan citra Tuhan. Untuk tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita jangan lupa, sekalipun Tuhan mengizinkan kita mendapatkan jabatan-jabatan yang penting, yang basah, tempat-tempat yang basah sekalipun, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Saudara diberikan promosi-promosi daripada Tuhan, tetaplah menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupannya. Ketika kita takut akan Tuhan, berarti kita menghormati Tuhan. Kita tidak tergoda dengan dunia ini. Kita tidak tergoda dengan jabatan-jabatan yang luar biasa. Kita tidak tergoda dengan hal-hal seperti itu. Bahkan ada orang yang meninggalkan Tuhan karena terhimpit dengan masalah ekonomi. Dia pergi jauh daripada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan karena dia berpikir bahwa Tuhan tidak pernah memberikan atau menjawab doa-doanya hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, sehingga dia pergi jauh daripada Tuhan. Dengar baik, jika saudara sudah pergi jauh daripada Tuhan, datanglah kembali kepada Tuhan. Karena umur manusia, hidup manusia ada di tangan Tuhan. Iya,
Bersyukurlah yang hari ini kita masih diberikan nafas hidup. Mari datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Dia masih bisa ditemui. Carilah Tuhan selama kita masih bisa hidup. Saya percaya Tuhan masih membuka yang namanya anugerah. Tuhan masih membuka yang namanya anugerahnya bagi orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Tuhan masih membuka lebar-lebar pintu anugerahnya. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dia tidak akan mengingat-ingatnya lagi. Tetapi Dia akan berkata, engkau anakku yang sudah kutebus dengan tubuh dan darahku. Engkau akan menjadi umat kesayanganku. Engkau akan menjadi biji mataku. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Iya. Hal ini sangat penting, saudara. Penting. Hidup takut akan Tuhan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harga mati. Ya. Hidup akan Tuhan harga mati. Karena kita percaya ketika kita takut akan Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan. Maka sorgalah tempat kita. Ya. Sorgalah yang menjadi tempat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki rasa takut, kagum kepada Tuhan. Bukan takut akan dunia, bukan. Kita harus memiliki takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia, bukan kita takut tidak diberikan promosi, bukan. Kalau kita takut akan Tuhan, saya percaya promosi, jabatan-jabatan apapun Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang memiliki rasa takut akan Dia. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka memiliki rasa takut akan Tuhan. Mereka tidak menjual yang namanya jabatan mereka untuk menyembah yang namanya patung. Untuk menyembah yang namanya dewa-dewa lain. Tidak. Mereka hanya percaya kepada Tuhan mereka. Bahkan mereka rela mengorbankan hidup mereka hanya untuk Tuhan yang mereka percayai. Bagaimana dengan kita? Saya percaya jika kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka kita akan melihat keturunan-keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang hebat, yang luar biasa, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kita akan melihat malaikat-malaikat Tuhan ada di sekitar kehidupan keluarga kita. Tuhan akan mengerahkan yang namanya malaikat-malaikatnya untuk menolong setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam lembah kekelaman sekalipun, maka di situ ada Tuhan, maka di situ ada malaikat Tuhan, maka di situ ada pertolongan perlindungan Tuhan. Tuhan akan tetap setia. Oleh karena itu Tuhan tetaplah memiliki rasa takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan rancangan damai sejahtera. Supaya mendapatkan hari depan yang penuh harapan dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi orang yang takut akan Tuhan dapat dikategorikan bahwa dia akan mendapatkan rancangan-rancangan yang begitu luar biasanya. Rancangan tentunya rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan menakutkan, bukan rancangan yang gak jelas, tapi rancangan yang jelas. Dan tentunya dia akan mendapatkan hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan hari depan yang palsu, bukan hari depan yang tidak ada artinya. Tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Berarti orang yang takut akan Tuhan, hari depannya cerah di dalam Tuhan. Haleluya. Iya.
Orang yang takut akan Tuhan juga ketika berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan mereka, mendengarkan doa-doa mereka. Jadi dapat kita kategorikan yang kedua, jika orang takut akan Tuhan, ketika dia berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa orang yang takut akan Tuhan. Sungguh luar biasanya Allah kita. Berarti ada manfaatnya ketika kita takut akan Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 12 mengatakan seperti itu. Ada orang berkata, apa manfaatnya ketika kita rasa takut akan Tuhan? Ada. Orang berseru berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab tepat pada waktu Tuhan. Amin. Bukan waktu manusia, tapi waktunya Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan akan tepat digenapi dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Lalu ada lagi manfaat yang ketiga ketika kita takut akan Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 14. Orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan pemulihan baik ekonomi, keluarga, usaha, bisnis, karir, rumah tangga, dan lain-lain. Luar biasa. Berarti takut akan Tuhan bukan hanya mendapatkan yang namanya rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Bukan juga hanya ketika kita berseru berdoa, maka doa kita dijawab Tuhan. Tetapi juga orang yang takut akan Tuhan yang ketiga akan mendapatkan yang namanya pemulihan baik ekonomi, keluarga, usaha, bisnis, karir, rumah tangga, dan lain sebagainya. Berarti orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa, yang dunia tidak bisa berikan. Janji dunia tidak sama dengan janji Tuhan. Berbeda. Janji Tuhan kekal. Dia akan tetap selalu ada. Dia akan menyertai orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang boleh berjanji akan melindungi kita. Tapi dengar baik. Bisa jadi janjinya dia manis di mulut. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan menepati tepat pada waktunya. Dia tidak main-main dengan janjinya. Dia akan sungguh-sungguh menepati janjinya. Dia akan mengerahkan malaikatnya untuk memberkati dan menggenapi janji-janjinya bagi saudara dan saya. Nah, orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Dan orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi negeri. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ada satu berita yang luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Inilah yang dicari-cari orang. Orang boleh dapat kekayaan, orang boleh dapat kesuksesan, orang boleh dapat yang namanya kemakmuran, tetapi kebahagiaan hanya didapat ketika mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan juga, maka anak cucunya akan mewarisi negeri. Alkitab berkata dalam Mazmur 25 ayat 14, berarti Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Maka dia juga akan memenuhi segala kebutuhan kita, bahkan sampai anak cucu kita akan dipelihara. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Saya percaya saudara yang Tuhan, ketika kita memiliki pergaulan yang karib dengan Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berarti orang yang menghormati akan Tuhan. Orang yang percaya akan rencana-rencana yang dahsyat, yang luar biasa, yang akan terjadi dalam kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memahami bagaimana
Tuhan akan bekerja dalam kehidupannya, dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam karirnya, dalam segi kehidupannya. Dia akan begitu memahami bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang dahsyat, rancangan yang luar biasa. Dan dia akan terus semakin dekat kepada Tuhan. Karena dia memiliki alam semesta ini. Dan dia akan tetap terus berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita perlu, sebagai umat-umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita perlu memiliki rasa takut akan Tuhan. Bila Tuhan yang menjadi pembela kita. Bila Tuhan yang ada terus dalam kehidupan kita. Bila kita terus dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Kita berjalan di dalam yang namanya kehendak Tuhan. Dengar baik. Jika hari ini mungkin saudara ada di dalam rumah tahanan, saudara sudah melakukan yang namanya hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengar baik. Ada keluarga saudara di sana. Katakan kepada mereka, hiduplah benar. Mulailah dengan hal-hal yang baru. Takutlah akan Tuhan. Bila Tuhan menggenapi setiap rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Adapun hari ini, orang sudah jauh daripada Tuhan. Soal menjadi seorang yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Dengar baik. Kita perlu tahu tentang Tuhan. Karena dunia ini milik Dia. Kita perlu tahu tentang Dia. Supaya ketika kita ada dalam dunia, kita aman. You know? Supaya ketika kita ada dalam dunia ini, segala usaha pekerjaan kita dilindungi Dia. Ya karena Dia sang penguasa. Karena Dia hebat. Karena Dia rancangan-rancangannya yang luar biasa. Milikilah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Jika saudara sudah mendapatkan jabatan, jadilah pejabat-pejabat yang takut akan Tuhan. Jangan sewenang-wenang melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan merendahkan bawahan saudara. Tetaplah menghormati satu dengan yang lain. Jika saudara sudah dipercayakan Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah, usaha yang banyak, tetaplah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Orang yang pribadi takut akan Tuhan, dia memiliki kerendahan hati. Dia akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Walaupun aku memiliki segalanya dalam dunia ini, tetapi Engkau di atas segala-galanya ini. Ya, Tuhan harus di atas segala kekayaan kita. Segala rencana kita. Segala apapun yang ada, yang kita miliki. Bila Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, mengapa kita perlu bergaul karib dengan Tuhan? Tadi yang pertama, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Yang kedua, saya pelajari di Alkitab, supaya perjanjiannya diberitahukannya kepada umat-umatnya yang takut akan Dia. Janji Tuhan itu bagi umatnya yang pertama, Tuhan menjanjikan pengampunan. Yes, pengampunan. Pengampunan ini tidak bisa kita beli. Tidak kita bisa dapati dimanapun. Tapi pengampunan ini kita bisa dapatkan dari janji Tuhan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab berkata, Tuhan memberikan pengampunan pada orang-orang yang berdosa. Supaya mereka diampuni Tuhan. Dan supaya mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan bagi umatnya. Menjanjikan keselamatan. Artinya, ketika kita sudah diampuni
segala dosa dan pelanggaran kita. Lalu kita hidup di dalam Tuhan, maka kita mendapatkan keselamatan yang kekal dalam kerajaannya. Yang ketiga, janji Tuhan bagi umatnya menolong dalam ketidakpastian masa depan. Iya. Ada orang berkata bahwa masa depan nggak pasti. No, Tuhan akan memberikan yang namanya masa depan yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan. Lalu yang keempat, janji Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan menolong dalam jerat kegelapan dan niat orang jahat. Ada orang yang ingin melakukan kejahatan kepada kita, atau kepada keluarga, kepada rumah tangga, kepada usaha, bisnis, karir. Tapi ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, maka perjanjiannya akan diberitahukan kepada kita. Dia akan menggenapi perjanjiannya dalam kehidupan kita. Dia akan menolong. Dia akan menyertai kita. Dan dia akan berkata, karena engkau adalah biji mataku. Engkau umat kesayanganku. Aku akan menolong. Yang kelima, janji Tuhan bagi umatnya, dia akan memenuhi segala keperluan umatnya. Tentunya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya, semua yang menjadi keperluan umatnya Tuhan akan penuhi. Ketika saudara dalam terjepit sekalipun, baik ekonomi, saudara jatuh, saudara lagi bangkrut hari ini, dengar baik. Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang akan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Dia berjanji, maka dia akan menggenapi segala janjinya, dia akan genapi. Yang keenam, janji Tuhan bagi umatnya, dia akan selalu melindungi umat. Ya, seperti Daud melindungi domba-dombanya dari serangan serigala, singa. Daud melindungi domba-dombanya yang cuma 2-3 ekor saja, Alkitab menuliskan. Apalagi Tuhan di sorga sana, apalagi Bapa kita di sorga, dia akan menjaga, dia akan memelihara segala umat-umatnya yang percaya kepada dia, yang takut akan Tuhan. Dia akan melindungi dari serangan-serangan musuhnya, dari serangan-serangan yang akan menyerang umat-umatnya. Dia akan tetap terus ada bersama dengan umat-umatnya. Allah tidak pernah lupa akan umat-umatnya. Allah tidak akan pernah membiarkan umat-umatnya berjalan dengan sendirian. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Alkitab mencatat di depan mereka ada laut Tiberau. Dan Alkitab mencatat laut Tiberau terbelah dua. Dan umat Israel bisa berjalan. Artinya bahwa sekalipun ada masalah, tetap kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi saudara, jika memiliki masalah, jangan stres. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Bahwa dia setia dan adil. Bahwa dia akan menolong tepat pada waktunya. Jangan pergi ke tempat yang lain, tapi pergilah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku adalah umat-Mu, aku percaya Engkau akan menolong aku tepat pada waktu-Mu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat bagi umat-umatnya. Ya. Janji Tuhan begitu luar biasa. Ini baru 6, saudara. Banyak lagi janji Tuhan. Janji Tuhan yang terakhir. Menolong dalam kesesakan, luar biasa. Dan kegelapan masa lalu. Wow. Artinya, Tuhan tidak akan mengingat-ingat segala perlakuan buruk kita. Dia sudah menghapus. Dia sudah membuang ke dalam tubir laut. Tuhan juga akan menolong kita dalam kesesakan.
Dalam kesedihan kita akan dihibur dia. Kita akan diberikan kekuatan. Dalam duka kita akan diberikan penghiburan dan kekuatan. Hari ini dengar baik. Mungkin saudara sedang berduka. Orang tua saudara dipanggil Tuhan. Kekasih saudara dipanggil Tuhan. Dengar baik. Jangan hilang pengharapanmu. Ada satu rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Bagi orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan masuk ke dalam kerajaan. Dan juga ada rencana-rencana yang dahsyat yang luar biasa. Bagi saudara dan saya yang belum pergi ke dalam rumah Bapa. Artinya, saudara dan saya harus terus hidup dalam rencana-rencana Tuhan. Dan harus terus berjalan dalam rencana-rencana Tuhan yang akan Tuhan terus genapi dalam kehidupan kita. Dan dia akan menolong kita di dalam lembah kekelaman sekalipun. Dia ada di situ. Dia hadir di situ. Dan dia akan terus menolong umat-umatnya. Jadi jangan pernah menyerah. Jadi jangan pernah katakan bahwa Tuhan di mana, engkau di mana. Tetap Tuhan ada. Dan saya percaya. Ketika umat-umat Tuhan hidup di dalam Tuhan, maka perjanjiannya diberitahukan kepada saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki pergaulan yang karib, pergaulan yang benar-benar bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kami bergaul karib dengan Engkau Tuhan, maka kami yang pertama menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang selama ini kami tidak takut akan Tuhan. Kami meninggalkan Tuhan, kami terjerumus jauh-jauh Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka kami harus menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kami harus bangkit kembali Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu dahsyat luar biasa Tuhan. Dan hari ini yang berdoa Tuhan, bagi siapapun yang menyaksikan acara ini Tuhan, maka mereka Tuhan, Engkau jamah dalam nama Yesus. Maka segala sakit penyakit dalam hidup mereka, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Maka yang sakit sembuh dalam nama Yesus Kristus. Yang terikat terbelenggu oleh kuasa kegelapan, Engkau bebaskan, lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini memiliki masalah, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Dan hari yang berdoa Tuhan, maka siapapun yang melihat channel ini, Tuhan berkati mereka. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.